Benar-benar rindu seperti tema ini, Tuhan ada bagi kita. Benar rindu? Amin, saudara? Kalau rindu, engkau harus sungguh-sungguh. Ya, kerinduan pasti disertai sungguh-sungguh. Barusan memang saya dengar, engkau harus sungguh-sungguh. Intinya begitu. Ya, tidak akan ada perubahan kalau engkau nggak sungguh-sungguh. Sehebat apapun Tuhan. Ya. Kalau saat ini Tuhan hadir, kau yakin saat ini Tuhan hadir? Tuhan mau berbicara kepadamu, Tuhan mengasihimu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, itu tidak akan terjadi apa-apa. Kita harus ngerti ini ya. Jadi seberapa lama engkau ada di Petra ini, tanpa sungguh-sungguh, engkau akan mengalami hal yang stuck. Kau hanya buang-buang waktu. Dan kalau tidak ada perubahan, saya pikir saya juga hanya buang-buang waktu. Melayani Tuhan. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Amin ya saudara. Amin ya. Ketika kita mendengar kata Tuhan ada bagi kita, ya, bagaimana perasaanmu? Senang? Hanya sekedar gini, oh itu jauh dariku. Tenang-tenang saja, kalem-kalem saja. Atau kita mau excited, mau tahu, mau ingin di situ. Karena kalau Tuhan bagi kita itu sudah terhebat. Amin. Sudah tidak ada lawan lagi yang bisa menghadapi dirimu. Kalau Tuhan itu ada bagimu, atau Tuhan itu besertamu. Siapa yang berani? Siapa yang sanggup menghadapimu? Kalau Tuhan ada bagimu, ya. Jadi itu sudah yang terhebat, terenak, terluar biasa. Ya. Karena memang Dia itu yang paling tinggi. Men, saudara percaya Yesus itu paling tinggi, Tuhan itu paling tinggi, tidak ada kuasa apapun di dunia ini melebihi Dia. Semua kuasa tunduk, semua pemerintahan tunduk, alam pun tunduk, badai pun tunduk. Apa yang kurang, Star? Ya, kalau kemarin minggu calon muridnya, karena itu kan belum jadi murid ya, isinya baru proses lah ya, jadi murid. Mengatakan kepada Yesus, orang seperti apakah ini? Badai pun tunduk. Ya. Dan sekalipun ada badai, ada goncangan, kalau ada Yesus, itu tidak akan menghanyutkanmu. Amin. Itu tidak akan membuat binasa. Jadi sekarang, mari kita lihat di dalam diri kita. Apapun masalahnya, apapun badainya, kalau tahu Dia ada bagimu, harusnya kau khawatir enggak? Jadi mari kita lihat di dalam diri kita. Ketika orang masih deg-degan, khawatir, berdoa menghadap Tuhan itu karena khawatir, bukan karena percaya, bukan karena beriman. Berdoa, nangis, minta ini, minta itu karena khawatir, bukan karena percaya Dia selalu ada bagiku dan tenang. Ya, jadi mari kita lihat diri kita. Kalau diri kita ini masih seperti itu, tanda tanya apakah Tuhan memang ada bagimu. Saudara, saya diingatkan kasus Paulus, ya, karena
dia seharusnya itu sudah binasa berkali-kali, saudara. Ya, harusnya mati berkali-kali. Tapi karena Tuhan ada pada dia nggak mati, saudara. Dan dampaknya yang saya inginkan kita melihat dampaknya. Ketika Tuhan bersama kita itu bukan saja baik untuk kita, tetapi engkau membawa dampak. Amin ya. Coba kita bahas nih kisah para rasul. Banyak sih di situ, tapi saya harus loncat-loncat ya. Nanti saya rindu baca ini ya sendiri di rumah, karena kisah ini luar biasa ya. Kisah para rasul 28 saja dulu. Mulai ayat 3. Kisah para rasul pasal 28 ayat 3. Paulus di Malta. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ya, lanjutkan. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata orang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Sampai ayat 6. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Iya, saudara. Ini harusnya mati. Ya, kena ular beludak. Tapi justru yang mati siapa? Ularnya. Ya. Tapi mari saudara, cerita ini, kisah ini, pengalaman Paulus ini sangat memberkati. Artinya, saudara, diancam, kena racun, ya, kena ular ini, orang biasa pada umumnya, biasanya, naturalnya mati dia. Tetapi karena Tuhan beserta Paulus, maka tidak terjadi apa-apa. Saudara, keberadaan perjalanan dunia ini berbagai-bagai macam masalah. Ya, tanpa sengaja bisa saja kepagut ular. Namun dipastikan ketika Tuhan bersama kita, kita berbeda. Amin. Engkau bisa menghadapi ancaman apapun, menghadapi maut dimanapun, kapanpun. Tetapi kalau Tuhan besertamu, tidak ada yang membahayakanmu. Amin. Sehingga di dalam kitab Yosua katakan, tidak ada seorang pun sanggup menghadapi engkau. Bukan orang saja, saudara. Ular beludak pun dia yang mati. Ya, itu luar biasa. Itu membuktikan bahwa Paulus ada Tuhan di situ. Amin. Jadi orang menyangka, wah ini pasti dosa ini. Habis kapal terkantung-kantung, karena memang di kapal itu tahanan-tahanan, saudara. Ya. Kemudian sekarang kepagut ular. Orang bisa menghakimi engkau apapun dan bagaimanapun. Tetapi ketika Tuhan itu pasti ada di dalammu, dampaknya adalah orang melihat ini dewa. Ya, saudara, ini kan luar biasa, saudara. Nanti saudara baca ya kisah selanjutnya. Jadi ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang hebat di dalam dirimu ketika Tuhan besertamu, ketika ada Tuhan di dalam dirimu. Jadi tadi Paulus harusnya mati, tidak mati. Namun
Kisah pasal 27, saudara, lebih hebat lagi. Selain tadi membawa dampak, orang melihat bahwa sungguh ini ternyata dewa. Saudara ya. Jadi di endingnya, akhirnya orang akan melihat siapa yang ada di dalam diri kita. Namun ini kita lihat juga saudara kisah ini karena ini menarik dan seharusnya memang saudara ngerti ceritanya. Tapi saya takut tidak semuanya ngerti, jadi buka saja ya. Kita lihat kisah para rasul pasal 27. Jadi sebelum kejadian ular beludak itu saudara ya. Jadi nanti baca ya dari ayat itu perikop pertamanya itu karena ini bagus saudara. Berkatnya banyak. Lanjutkan. Mulai 27 mulai ayat 22. Kisah para Rasul pasal 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Iya, saudara. Satu orang ada Tuhan di situ. Ini saudara dampaknya apa? Seluruh yang beserta di kapal itu akan selamat. Dan ini jumlahnya banyak loh saudara. Coba ya, kita lihat ayat 37. Ayat 37. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Iya, saudara. Satu orang bersama Tuhan. Satu orang ada Tuhan di situ. Seluruh kapal terselamatkan. Itu dampak ketika Tuhan ada di dalam hidupmu. Luar biasa kan saudara? Ya, ini luar biasa saudara. Jadi saudara kalau Tuhan katakan bangkit jadilah terang. Terangmu ini akan berdampak saudara. Karena terang ketika ditaruh di atas di atas gunung, dia bisa menerangi banyak orang. Apalagi di keadaan dunia yang gelap ini. Jadi saudara, kalau kita lihat kisah ini ya, jadi memang kisah ini tuh terombang-ambing itu bukan salah Paulus. Kalau saudara nanti baca dari atas, Paulus itu sudah menasehatkan, jangan berlayar dulu, engkau akan mengalami kerugian. Namun Kaisar ini lebih percaya pada jurumudinya, pada nahkodanya. Karena dipikir siapa Paulus. Ya, ini lebih ngerti, ini sudah bertahun-tahun mungkin sudah jadi masternya lah untuk melewati lautan. Sehingga terjadilah katung-katung karam, apapun saudara di situ selama 14 hari. Dan ketika ada yang mau keluar, Paulus peringatkan, engkau tidak akan selamat kalau tidak intinya bersama dengan aku. Kalau kau meninggalkan kapal ini, engkau tidak akan selamat. Jadi tadi dikatakan malaikat tidak ada seorang pun yang binasa kecuali kapal ini. Kalau mereka tetap bersama dengan orang-orang yang disertai Tuhan. Jadi saudara, di dalam diri kita ada beban untuk keselamatan banyak orang. Dengan adanya kegelapan, dengan adanya masalah, inilah saatnya engkau berkata, inilah saatnya engkau menjadi dampak
bahwa kita tidak boleh keluar dari Tuhan, dari kebenaran. Kita harus terus senantiasa memastikan diri kita bahwa kita bersama dengan Dia. Amin. Amin, saudara. Jadi Tuhan ingin pakai kita seperti itu. Dunia ini benar-benar gelap, saudara. Ya. Kita sudah tahu luar biasanya Tuhan di dalam kisah-kisah ya, baik perjanjian lama, kisah Paulus, dan kita lihat bahwa tadi sudah 2 kali dia harusnya mati. Belum yang kisah-kisah lain ya. Jadi ketika Tuhan beserta kita pasti ada tujuan. Ya Pak ya, saudara. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan ada bagi kita untuk apa itu? Kan pastinya begitu. Kalau enggak untuk apa-apa, ngapain kau disai Tuhan? Kalau enggak untuk apa-apa, Paulus mati di karam kapal di Malta. Ya udah, tapi karena Paulus ini membawa tujuan, dia harus bersaksi di Kaisar Nasrani. Ya. Dia harus beritakan firman, sehingga pesan malaikat pun dikatakan di sini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang kau sembah miliknya, berdiri di sebelahku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Ada tujuan, sekalipun gelombang tinggi, badai tinggi, ini sudah kerugian besar karena semua sudah dibuang. Tetapi karena Paulus disertai Tuhan, itu menjadi kasih karunia bagi seluruh kapal. Itu penyertaan Tuhan. Namun kita lihat, karena Yunus di luar kehendak Tuhan, tidak ada Tuhan di situ, menjadi seluruh kapal pun goncang. Jadi keberadaan Tuhan beserta kita ini sangat luar biasa. Karena Yusuf ada di Potifar, seluruh keluarga itu, keluarga Potifar itu menjadi sejahtera, menjadi diberkati Tuhan. Kemanapun orang yang disertai Tuhan, membawa damai, membawa dampak, membawa berkat. Amin. Amin, saudara. Saya rindu engkau rindu di situ. Engkau ke gereja bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban orang Kristen. Engkau dipanggil di sini, pastikan engkau mengerti bahwa ada tujuan Tuhan. Amin, saudara. Bukan proses saja ya. Harus ada progres. Kemudian masuklah ke tujuan Tuhan. Amin. Apapun engkau, sebagai apapun. Makanya saya tadi katakan, kalau engkau tidak rindu berubah, sia-sia pelayanan saya, saudara. Karena bagi saya bagi saya suatu keberhasilan adalah engkau berubah. Amin. Ada perubahan. Nah, jangan sampai saya menghabiskan waktu untuk orang-orang mati. Hanya orang mati yang tidak membawa pertumbuhan dan perubahan. Dan orang mati akhirnya busuk. Tetapi rindukan engkau berubah, engkau bertumbuh. Amin, saudara. Dan ingat ada tujuan Tuhan. Saya ingin tunjukkan di sini suatu yang luar biasa, di mana ketika Tuhan menyertaimu, Tuhan ada bagimu, tidak perlu khawatir apapun perjalananmu. Ya, kita buka Yesaya pasal 43. Ayat yang kedua. Kita loncat-loncat juga ya di sini ya.
Yesaya pasal 43 ayat 2, Allah adalah satu-satunya penebus. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau jalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya. Amin, saudara. Jadi kalau ini pernyataan Tuhan, kalau engkau suka, katakan amin. Kalau kau percaya ini bisa tergenapi di dalam dirimu, katakan amin. Amin. Karena amin kita ini menambah kekuatan iman kita. Ya, jadi amin. Nah, yes. Ini mengiyakan gitu. Tapi kalau kau slow respon, apa gunanya engkau membaca firman? Enggak ada apa ya, tambahan amunisi. Tetapi kalau engkau mempercayai dengan dorongan yang kuat mengimani, bilang amin, iya, yes, itu ada pertolongan untuk meningkatkan imanmu. Amin. Ya. Jadi dikatakan firman-Nya mengatakan engkau menyeberangi air, menyeberangi sungai, bahkan Musa dengan rombongannya menyeberangi laut, tidak dihanyutkan. Amin. Engkau melewati api, bahkan zamannya Sadrak, Mesakh, Abednego, api itu lebih panas lagi, bukan api biasa. Jarak jauh orang gosong di situ. Engkau tidak akan dihanguskan. Iya dan amin. Dikatakan di kitab Daniel, tidak ada bau gosong rambut pun. Jadi firman ini, iya dan amin. Jika Tuhan ada di pihakmu, Tuhan ada bagimu, Tuhan ada menyertaimu. Ya Pak, ya. Ini luar biasa, saudara. Ini dahsyat banget. Pernyataan Tuhan menyertai engkau. Jadi apapun, segala masalah, segala kekhawatiran, segala badai, segala tantangan, tidak membuat kita khawatir. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Saya udah ngotot loh ini. Saya harap engkau mengimbanginya, saudara ya. Saya berusaha supaya saudara ngerti betapa dahsyatnya Tuhan ada bagi kita. Dan itu menjadi kerinduan dan tujuanmu untuk Tuhan ada bagimu. Amin ya. Sekarang saudara, untuk apa penyertaan itu? Dan mengapa dia menyertai? Ya. Untuk apa? Untuk siapa? Dan mengapa? Kita harus cari tahu. Kalau engkau memang rindu terjadi Tuhan ada bagimu, maka kita harus tahu itu. Coba deh minta permen. Kita harus cari tahu penyertaan sehebat itu untuk siapa dan bagaimana dan mengapa. Kalau kau memang pengen ngalami seperti Paulus, seperti Daniel, seperti Yosua, seperti Musa, kita harus mengerti caranya. Amin, saudara.
seperti Israel. Israel itu sampai kapanpun dia pasti menang. Ya, kalau mau kalah, sudah nanti tidak ada yang membantu. Sekarang masih dibantu kan sama Amerika. Sudah nanti bakalnya nggak ada yang membantu, karena semuanya sudah dinubuatkan di kitab Yeskiel. Dikepung. Orang yang sekarang diam saja pun bakal menyerang, yang sekarang membantu bisa berhenti membantu. Maka Yesuslah yang membantu. Itu mari kita lihat mengapa, kenapa, dan bagaimana. Ya, kita buka lagi masih di Yesaya, saudara. Sekarang kita loncat ayat 5 sampai 7. Yesaya 43 ayat 5 sampai 7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Iya. Mari kita lihat. Bagi siapa itu? Semua orang yang disebutkan dengan namaku. 1. Ya. 2, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Dan yang ketiga, yang kubentuk dan kujadikan. Dijadikan seperti yang dia mau. Ada proses di situ. Namanya dibentuk kan diproses. Nah, mari kita lihat satu-satu ini. Semua orang yang disebut dengan namaku. Jadi misalnya begini. Kalau orang melihat saya, dia akan tahu bahwa saya Kristen. Dan banyak orang juga begini, karena dia mengasihi, karena dia berbuat baik, terus orang berkata gini, oh ini pasti Kristen. Ya. Jadi di dalam diri kita ini menyandang nama Kristus. Ya. Engkau disebut Kristen, itu ada nama Kristus. Misalnya ya, kadang sering saya berdoa gini, Tuhan berikanlah aku ini misalnya ya, karena di dalam diriku ada tertera namamu. Jangan sampai jadi batu sandungan. Jadi ada nama Kristus yang menyandang di hidup kita. Amin, saudara. Nah, ini saudara, ini tadi dikatakan akan melewati sungai, tidak akan hanyut, melewati api, tidak akan terbakar, dan sebagainya. Jadi orang yang di dalamnya disebut ada nama Tuhan, ada nama Kristus. Jadi kalau Tuhan berbuat baik misalnya, kita salah ditahan hukumannya, itu bukan karena kita sudah top, marko top, saudara, tetapi karena Tuhan tuh menjagai namanya. Amin, saudara. Jadi misalnya engkau tidak dibiarkan lapar, berdosa tetap ditolong, nanti hitungannya belakang, ya, bone di belakang. Itu karena dia menjagai namanya. Namanya tidak dibiarkan dinajiskan oleh kelakuan kita. Jadi engkau yang terus ditolong harus bertobat. Amin, saudara. Kan firman Tuhan di Roma dikatakan, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan merasa, oh Tuhan mengasihi, Tuhan baik, sesok salah lagi, sesok dosa lagi. Tetap semuanya ada bayaran yang harus ditagihkan pada dirimu. Karena memang Tuhan itu enggak selintas-selintut, Tuhan itu adil, Tuhan itu enggak pilih kasih. Apa yang sudah kau ambil harus dipertanggungjawabkan. Jadi di sini mari perhatikan, karena
ada kasih karunia bagi kita untuk masuk dalam Yesus menyertaimu. Ketika satu ada nama Tuhan, yang kedua dikatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi hidupmu saudara bukan untuk dirimu. Ada tujuan Tuhan. Ketika Paulus ada tujuan Tuhan, di tengah kapal dia disertai. Ada ular beludak disertai. Dia aman kapanpun. Jadi enak loh saudara, orang yang membawa tujuan Tuhan. Apapun keadaanmu jangan takut. Amin. Tetapi beda dengan tujuan Yunus. Yunus Tuhan inginkan ke Niniwe, dia malah berdagang ke Tarsis. Yang terjadi adalah seluruh kapal ketakutan. Tidak ada Tuhan di situ. Menjadi kasih karunia kalau dia diberi kesempatan masuk ke ikan, perut ikan. Kalau enggak tetap binasa itu. Ya. Jadi di sini mari perhatikan bagaimana hidup kita, apakah benar-benar ada nama Kristus di dalam diri kita. Jadi kalau orang melihat engkau mengasihi, oh ini pasti orang Kristen. Engkau bermurah hati, pasti orang Kristen. Oh engkau mudah mengampuni, ya, itu orang Kristen. Itu jemaat Petra. Ya. Jangan sampai orang melihat, loh jemaat Petra kok bergudul, misalnya gitu istilahnya. Enggak kayak gitu, engkau lemah lembut, engkau bisa dibentuk, engkau bisa dituntun, engkau bisa mengerjakan firman. Orang sudah ngerti, oh ini orang Kristen, oh ini jemaat Petra, harusnya begitu. Amin. Amin saudara ya. Jangan sampai wong Kristen kok koyo ngono, jangan kayak gitu ya. Jadi yang kedua tadi, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kita harus sadar ada tujuan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan yang kubentuk dan juga kujadikan. Artinya engkau harus rela masuk proses. Karena ada tujuan Tuhan, Tuhan memproses dirimu. Prosesnya bagaimana saudara? Yaitu engkau siap hidup di dalam roh. Bukan kedagingan. Bukan daging. Itulah yang akan membawa kemuliaan. Coba kita lihat ayat yang sudah sering di sini. Roma, saudara. Roma 8. Mulai ayat 5. Ya. Ketika kita membawa tujuan Tuhan, kita mau diproses, mau dibentuk, silakan dibacakan. Roma pasal 8 ayat 5, hidup oleh roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, sekarang apa yang ada di pikiran kita? Apakah kemuliaan Tuhan? Engkau rindu hidup benar? Engkau rindu nama Tuhan dimuliakan? Atau hanya keinginan daging saja? Kerja banting tulang, ya, mengumpulkan harta, sedikit pun enggak ingat Tuhan. Ya, untuk daging saja. Ingat saudara, daging tidak mendapatkan apa-apa di kerajaan surga. Jadi
kalau tujuan kita kayak gitu, engkau bakal nggak bisa pulang. Ya. Daging berlawanan dengan Kristus. Coba baca lagi bawahnya. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya. Gitu mau Tuhan menyertai. Mau aman, mau perlindungan, mau berkat, mau pertolongan. Mereka yang hidup dalam daging tidak taat kepada hukum Tuhan. Dan dikatakan Tuhan tidak berkenan. Mereka hanya menjadi perseteruan, mereka hanya menjadi musuhnya Tuhan. Jadi saudara, rindukan, kita tahu ketika Tuhan bersama kita, dia akan ada tujuan Tuhan untuk kemuliaan. Engkau diproses untuk meninggalkan daging, untuk berkenan kepada Tuhan. Caranya adalah, contohnya adalah, indikatornya adalah engkau taat dengan hukum Tuhan, dengan aturan kerajaan, dengan polanya Tuhan. Sekalipun itu namanya proses, kan tidak proses saja, saudara. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan engkau dimasuk dalam proses dan berkemenangan. Jadi ketika engkau mendengar firman dan engkau ingin melakukan, ada kekuatan Tuhan membuat engkau bisa melakukan. Dan engkau berkemenangan. Nah itu sana bisa masuk ke Ulangan 8, diberkatilah engkau yang mendengar baik-baik, yang melakukan. Oh banyak sekali loh ketaatan tuh. Engkau disertai Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan? Pikiran daging cenderung tidak taat. Apa yang sudah kau dengar dan pelajari di firman? Apa taat? Kenapa orang melanggar? Karena daging. Kenapa orang tidak taat? Karena daging yang dipikirkan. Kalau aku memberi, nanti aku piye? Kurang. Nanti tabunganku berkurang. Misalnya begitu. Itu apa yang dipikirkan? Daging. Jadi mari, karena Tuhan akan menyertai, melewatkan engkau dari gangusnya, dari hanyutnya dunia ini, itu karena engkau mau diproses, mau dibentuk, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Tuhan akan ada bagi kapanpun, dimanapun. Luar biasa. Tuhan ada bagi kita itu segala-galanya, saudara. Engkau menjadi aman di bumi. Perjalananmu akan berhasil. Itu segalanya. Orang hidup di dunia ini untuk apa? Bakal untuk kembali. Tapi bisa kembalikah? Atau mati di padang gurun? Karena tidak taat. Enggak sampai ke tujuan Tuhan. Jadi saya rindu jemaat Petra mengalami hal yang dahsyat, yaitu Tuhan besertamu, yang bisa bukan saja menyelamatkan engkau, tapi engkau menjadi dampak. Dikatakan 276 selamat semua. Tidak ada yang tenggelam di laut. Itu baru contoh kecil, saudara. Jadi engkau siap, saudara? Rindu. Enggak ada baiknya engkau melawan Tuhan.
Nggak ada untungnya. Engkau selalu berpikir daging dirinya, nggak ada baiknya sama sekali. Jangan sampai kita dikecoh dengan pikiran yang iblis masukkan karena daging. Memang manusia itu terlahir daging. Tapi Tuhan menolong kita, akan memproses kita untuk masuk ke dalam tujuan Tuhan, yaitu kemuliaan bagi Dia. Tanpa engkau hidup dipimpin roh, enggak mungkin. Ya. Orang yang hidup dalam daging, mereka Tuhan tidak berkenan. Sudah pasti tidak ada penyertaan Tuhan. Ya. Sudah pasti bakal tenggelam ketika melewati air, bakal hangus ketika melewati api. Itu sudah pasti. Ya, enggak ada yang menjadi juru selamat kita karena dikatakan Tuhan tidak berkenan. Jadi kita harus mengerti hal ini secara siap dibentuk apapun yang kita hadapi. Ya, karena penyertaan Tuhan itu bukan berarti mulus-mulus saja, buktinya tetap ada ombak, ada badai, saudara ya. Tapi kalau kita hidup dipimpin roh, tetap keputusan, kemenangan, bahkan lebih dari pemenang itu yang kau bawa. Amin. Kau akan menyandang sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau Tuhan menyertaimu, sekalipun menghadapi banyak hal. Rasul Paulus katakan baik ketelanjangan, baik kekurangan, penderitaan, kesesakan tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, engkau bisa melewati. Amin. Kalau engkau membawa tujuan Tuhan. Amin. Saudara, kalau engkau mau dibentuk, mau diproses, janji Tuhan luar biasa. Engkau mau dibentuk, mau diproses. Jadi kalau yang dipikirkan hanya keuntungan, hitung-hitungan, ke gereja cari untung, ya, mau melakukan firman, takut dihajar Tuhan, ya, takut rugi, takut menderita, itu pikiran daging. Tapi ketika engkau mengerjakan karena engkau mau taat, engkau mau progres, engkau mengasihi Tuhan, engkau mengerti tujuan Tuhan, itu pikiran roh. Ya, jangan engkau melakukan perpuluhan misalnya karena takut dihukum. Karena ada belalang, bukan karena ancaman, tapi karena engkau memang mau taat. Engkau mengerti ini hukum Tuhan. Ya, bukan karena takut sakit penyakit, bukan takut hajaran, bukan takut belalang. Diancam kayak gitu aja tidak takut. Nah, ini lebih parah lagi, saudara. Diancam saja tidak takut. Bukan diancam ya, dikasih tahu efek yang jelek aja tidak takut. Gitu mau disertai Tuhan. Prosesnya bakal lama, saudara. Karena ini hukum Tuhan. Kita lihat masih Roma 8. Sebentar. Ayat yang ke 36-37. Roma 8 ayat 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, saudara. Sekalipun
ada maut, sekalipun menderita, ya, dia tetap mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mau taat, mau setia. Tapi daging cenderungnya adalah ingin enak menurut daging. Ada kerugian di belakang. Ya, enak ini, buahnya ini. Ya, dimakan pasti enak. Begitu metik makan, karena ini pelanggaran. Ada buahnya di belakang, ada buntutnya di belakang. Ya, saya rindu jemaat Petra, jemaat yang bisa berubah. Amin, saudara. Gunakan waktu yang ada, yang sangat singkat ini, untuk engkau menunjukkan progresnya di hadapan Tuhan. Karena ketika tidak ada progres, Tuhan bakal datang tebang wae ini. Ngebak-ngebaki, nyumpek-nyumpek, nggak ada gunanya. Ya, jadi tunjukkan progresmu, karena engkau terus akan dibentuk dan dijadikan. Pembentukan itu sakit, dikepras itu nggak enak, itu menyakitkan, tapi itu baik, supaya engkau bisa berbuah lebat. Amin, saudara. Ya, jadi jangan menghindari yang sakit, jangan menghindari yang enak. Tapi kalau itu pimpinan roh, kerjakan. Kalau hanya berpikir yang enak, yang nyaman, itu daging, saudara. Dan tidak ada bagian daging di kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Siap, saudara. Engkau pasti bisa. Karena firman mengatakan kita lebih dari pemenang. Siap, saudara. Saya rindu jemaat Petra yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan senantiasa mendengar dengan baik, kerjakan. Engkau diberkati, jangan berpikir daging lagi, saudara. Jangan engkau merasa minta nyaman sekarang, enak sekarang, enggak mikirkan ke depan. Firman Tuhan katakan, penderitaan yang kualami sekarang ini, oh sangat-sangat, gini, kebalik omongan saya. Jadi kemuliaan ini tidak bisa dibandingkan, ya sama saja ya. Penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Kristus. Jadi engkau rela menderita saat ini, itu selanjutnya, ke depannya nanti, sangat mengherankan ini. Dulu pernah saya berpikir begini, saudara, waktu menghadapi ujian apa-apa, rekoso banget, saudara, ya, itu di zaman pembangunan pertama. Tapi setelah itu saya katakan kepada Tuhan, ketika Tuhan memberi ayat setelah melewati gitu, Tuhan memberi kitab Yesaya pasal 61 atau 62 ya. Terus saya gini katakan, Tuhan, aku mau lagi. Ya, kan di situ dikatakan akan ada kebahagiaan yang apa-apa. Jadi waktu menderita memang ngeh-ngeh, saudara. Tapi ketika selesai dan Tuhan memberi firman itu dan Roh Kudus mengajar, enggak masalah Tuhan. Justru saya bersyukur begini, Tuhan memberi saya kesempatan masuk kepada proses ini. Ada syukur, saudara. Ya, jadi rindukan engkau berubah bukan pikiran daging, tapi pikiran roh. Ya, karena daging tidak membawa apa-apa. Coba kita masih di Roma 8 ya. Ayat 13. Roma pasal 8
ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa yang kau pilih? Mati atau hidup? Kalau engkau mau hidup, kau harus hidup di dalam roh. Di situ engkau mengalahkan daging. Syaratnya hanya apa? Taat, rela menderita. Sekalipun maut itu ada di sekelilingnya, Paulus katakan enggak masalah. Ya, tetap sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi ini sebetulnya permasalahan keputusanmu. Sekalipun malaikat dari surga turun memberitakan firman, tapi kalau engkau enggak mau mengambilnya, enggak mau makan, enggak mau bergerak, hatimu bocor di situ, tidak akan membawa perubahan. Tuhan berkata kepada perumpamaan yang masuk neraka. Ini perumpamaan loh ya, itu bukan kisah. Tuhan memberi gambaran. Namanya siapa? Lazarus ya. Siapa? Orang enggak dikenal ya. Karena kalau dikenal pasti enggak masuk neraka. Tuhan enggak kenal, disebut orang itu. Ya. Tuhan, beritakan Tuhan kepada saudara-saudaraku, jangan sampai masuk seperti aku. Tapi Tuhan katakan, sekalipun ada malaikat yang memberitakan kepada mereka, mereka pun kalau mereka tidak percaya, enggak akan mengubah apa-apa. Saudara tahu Tuhan hadir di tempat ini, pengurapannya besar. Artinya anugerah bagimu untuk berubah itu besar. Tapi kalau engkau enggak mau merespon, tidak akan merubah apa-apa. Engkau tetap tidak bergerak. Engkau kuat dalam dagingmu. Ingat, daging hanya membawa kematian. Berbahagialah engkau yang mendengar dan bertobat. Amin. Yang rindu berubah. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar firman. Di kitab Wahyu itu berulang-ulang, saudara. Kepada jemaat di sini dikatakan begitu, Smyrna, apa-apa 7 jemaat. Jangan keraskan hatimu. Termasuk sekarang di jemaat Petra. Ketika engkau ingin berubah, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam tujuan Tuhan, dan akan ada Tuhan bagi kita. Jangan keraskan hatimu. Apa yang kau pertahankan ketika engkau keras itu, kau mempertahankan apa? Firman jelas, bakal bisa, bakal mati, daging itu bakal mati. Tapi kalau engkau mau dipimpin roh, engkau bisa menginjak daging. Engkau punya kekuatan. Sekalipun memang enggak apa ya, sakit. Tapi kembali lagi pilihan di dalam diri kita. Ya, jadilah orang-orang yang hebat, yang bijaksana. Ya, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan terus ingin membentuk, Tuhan terus menyuarakan firman-Nya. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Serindu sungguh engkau bisa menangkap ini, ya, karena memang kemarin ada pewahyuan, ada apa ya, yang bocor itu apa kemarin, kirbat hati yang bocor, ya, jangan sampai firman tidak masuk dalam hatimu karena memang engkau tidak membuka hati untuk firman. Jadi banyak yang kau dengar tapi enggak ada di hatimu. Ya, itu jangan sampai terjadi, tetap ya.
tetapi kita harus bisa menangkap. Jangan sampai kemurahan dan kesabaran Tuhan itu kau salah artikan gitu. Ya, anugerah dan kesabaran Tuhan disalah artikan. Dipikir baik-baik saja. Padahal Roh Kudus selalu berbicara ini pelanggaran, ini pelanggaran. Lama-lama Roh Kudus nggak bicara. Kebal. Roh Kudus itu lemah lembut, saudara. Dia begitu bicara, kau dengar, segera direspon. Kalau engkau misalnya ya orang mencuri gitu ya. Pertama berhenti, ada deg-degannya. Karena Roh Kudus berbicara, bergejolak. Ini salah, jangan begitu. Besok lagi mencuri, deg-degannya berang. Besok lagi akhirnya apa? Kebal. Enggak didengar lagi suara, enggak kedengaran. Demikian juga pelanggaran. Itu bahaya pelanggaran itu begitu, saudara. Ya, sekali melanggar, sekali engkau tidak sejahtera, stop. Jangan diulang. Ya, sekali engkau tidak taat, ada deg-degan, sekalipun kau jangan merasa, oh enggak ada apa-apa aku melanggar. Ya, namanya pelanggaran adalah pelanggaran, ketidaktaatan, jangan sampai itu menjauhkan dirimu dari perkenanan Tuhan. Ya, jadi mari perhatikan, jangan engkau berpikir ketika engkau masih baik-baik saja, masih sehat, masih terima berkat, masih itu menganggap engkau benar dan Tuhan berkenan. Padahal ada pelanggaran, kau tahu ada pelanggaran sini, ada pelanggaran situ. Ya, jangan kita menganggap seperti itu. Ya, Roh Kudus sudah cukup kuat berbicara di tempat ini. Melalui pewahyuan, ya, melalui apapun. Orang-orang yang melanggar terus akan Tuhan bicara lagi. Ya, enggak ada, jangan harap engkau menunggu pewahyuan di mimbar. Karena engkau sudah tahu ini pelanggaran. Jadi enggak akan ditegur kok. Ya. Tuhan tegur dengan banyak hal ya di kitab Ayub. 1-2 kali Tuhan berbicara, Tuhan menegur di ranjang orang sakit. Ya kan? Banyak hal, dengan alam, dengan penyakit, itu Tuhan menegur. Tapi kalau keras kepala, jadi Tuhan menegur mungkin dengan bicara di dalam hati, lewat firman pewahyuan, terus menegur lagi dengan berbagai ancaman, berbagai apa ya, kegagalan atau apa, menegur lagi, tetap tidak direspon, itu bahaya laten. Ya, hati-hati, tangkap kasih anugerah Tuhan, responi karena Tuhan mengasihimu. Ya, jangan keraskan hatimu. Tidak ada baiknya, untungnya apapun ketika engkau hidup di dalam daging, itu hanya senang sejenak dan bakal membuat malapetaka. Saya pernah omong-omong, saudara, dengan seorang apa ya dikatakan supir apa. Dia itu punya selingkuhan. Ya. Sehingga keluarganya berantakan. Artinya anaknya itu jadi enggak sekolah, ya. Kurang. Padahal dia hasilnya besar. Terus dia bilang, "Ya Bu, saya menyesal loh. Tapi bagaimana lagi, bukan selingkuhan ya, istilahnya sudah punya istri lagi gitu. Tapi bagaimana lagi Bu, sudah terlanjur. Penyesalan di belakang. Sini punya anak, sana punya anak. Hidupnya jadi hancur." Saya bilang, Mas enak seberapa, ya punya istri. Yang akibatnya jadi miskin seperti ini. Ya, dan banyak lagi, saudara. Ada lagi, saudara,
Saya punya teman, karena ya mereka ya karena kebodohan ini ya, kemudian tuh istri yang sesungguhnya tuh jadi sakit kanker, mati. Anaknya itu sampai mau tidak bisa disekolahkan, gara-gara dia seneng sama orang dan dia keras kepala, jengkel sama istrinya. Akibatnya nggak enak. Karena apa? Daging. Jadi apa yang akan kau pikirkan, akan kau lakukan untuk masa depan. Lihat, kau mau berpusat di dagingmu atau di pimpinan roh. Kau mau ambil keputusan apapun, pikirkan secara roh. Amin. Engkau mau mengambil pasangan hidup, engkau mau mengambil pekerjaan, mau mengambil apapun, ketika pekerjaan ini menjauhkan engkau dari Tuhan, membuat engkau tidak bisa beribadah, tapi hasilnya besar. Apa yang engkau pikirkan? Membuat engkau tidak selamat. Jadi apa yang engkau pikirkan? Bukan kesenangan sejenak. Tapi biarlah Roh Kudus memimpinmu. Karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan, ada rencana besar di dalam dirimu. Dan ketika engkau taat, Tuhan menyertaimu. Seperti Tuhan menyertai Musa, seperti Tuhan menyertai Paulus. Alam maut jauh tidak bisa mendekat. Mau ada bisa ular beludak, mau ada karam kapal, tidak bisa menyentuhnya untuk tidak selamat. Amin, saudara. Jadikan kau orang-orang yang sudah dipilih dengan tujuan Tuhan. Amin, saudara ya. Di sini setiap engkau yang ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Amin. Tempat ini mahal harganya, darah Kristus, dan engkau mendapatkan kasih karunia itu. Ya, jangan sia-siakan. Jangan keraskan hatimu, hiduplah dengan taat karena Tuhan ingin menyertaimu di dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati.